Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Kembali lagi kita di pelajaran PPKN hari ini. Bagaimana kabar anak ibu? Mudah-mudahan kabarnya sehat-sehat. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang pembahasan ini, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu judul besarnya. Di sini ada yang dikatakan struktur dan instruktur politik. Ada dua. Salah satunya struktur. Struktur ialah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Artinya di sini suatu himpunan atau perpaduan hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Itu dia struktur. Sedangkan instruktur politik atau sekelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Artinya di sini kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara kita. Sedangkan instruktur tadi memiliki ciri-ciri. Salah satunya struktur tadi memiliki ciri-ciri, ada 4 sistem politik. Yang membedakan sistem sosialnya ada 4. Salah satunya ada daya jangkauannya universal, artinya di sini daya jangkauannya universal artinya meliputi semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian di sini yang kedua adanya kontrol yang bersifat mutlak, artinya terhadap pemakaian kekerasan fisik. Artinya di sini dia bersifat mutlak, tidak seluruh tetapi terhadap pemakaian kekerasan. Kemudian yang ketiga di sini ada hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Artinya di sini hak yang membuat keputusan harus diterima secara ikat dan sah. Kemudian ada yang keempat, keputusan bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan besar. Itu tadi ada 4 ciri-ciri sistem politik yang membedakan sistem sosial yang lain. Oke, kemudian di sini instruktur tadi ini ada 4. Salah satunya ada partai politik. Di sini partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan dan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan negara tadi. Itu dimaksud dengan partai politik. Sedangkan sekelompok kepentingan tadi yaitu sekelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Artinya kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Tadi dia yang dimaksud dengan sekelompok. Kemudian kelompok sini ada yang ketiga, yaitu sekelompok penekanan. Artinya di sini sekelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang. Artinya di sini kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Kemudian yang keempat ada media komunikasi politik. Artinya di sini media komunikasi politik ini adalah alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi.
baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung terhadap masyarakat. Oke, kemudian di sini ada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Ada 8 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian Presiden dan Wakil Presiden, kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksaan Keuangan. Ada 8. Kemarin di SMP kalian sudah mungkin belajar sudah tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Di sini Ibu mau tugas kalian adalah yang 8 lembaga tadi ini, ada dari mulai Majelis Permusyawaratan tadi sampai dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Coba cari pengertiannya dan berikan contohnya kepada Ibu. Itu tugasmu. Ibu tunggu di minggu depan, ini PR-mu. Oke? Kemudian ya sampai disinilah penjelasan dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.